Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mereview artikel yang berjudul New Method Development for Extraction and Isolation of Piperin from Black Pepper. Selanjutnya pendahuluan akan disampaikan oleh Diana Devira. Yang pertama pendahuluan. Buah piper nikrum atau lada hitam telah banyak digunakan dalam bumbu rumah tangga dan juga dalam berbagai sistem pengobatan tradisional. Lada terdiri dari alkaloid piperin 3-9%, resin pedas 6%, minyak atsiri 1-2,5%, piperidin dan pati sekitar 30%. Piperin merupakan alkaloid utama dari lada hitam yang memiliki fungsi sebagai antiinflamasi, analgesik, anti-artritis, depresan SP, antikonvulsan, dan lain-lain. Gion Herce merupakan agen yang meningkatkan bioavailabilitas dan bioefikasi obat tertentu yang dikombinasikan dan tidak memiliki aktivasi farmakologis khas sendiri pada dosis yang digunakan. Piperin dapat meningkatkan bioavailabilitas dari obat-obat seperti barbiturat, kurkumin atau ekstrak dari kunyit, rifampisin, ampicillin, dan lain-lain. Ekstraksi piperin menggunakan hidrotop merupakan alternatif yang baik untuk metode ekstraksi pelarut, karena hidrotop dapat menembus ke dalam sel dan meningkatkan permeabilitas membran sel. Hal tersebut menyebabkan transportasi piperin di luar sel akan memfasilitasi peningkatan laju ekstraksi piperin, sehingga piperin yang didapatkan bisa 90% murni. Metode lain yang dapat digunakan untuk ekstraksi yaitu dengan menggunakan berbagai pelarut seperti etanol, diklorometana, dan asam asetat glasial. Pada metode ini dilakukan ekstraksi serbuk buah dengan asam asetat glasial. Ekstrak piperin yang diperoleh selanjutnya dipartisi menjadi kloroform. Pemurnian piperin juga dapat dilakukan dengan kromatografi kolom bersama dengan toluena dan etil asetat sebagai pelarut. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan di sini adalah lada hitam yang diperoleh dari pasar lokal, sedangkan piperin asli diperoleh dari Mumbai. Metodenya yang digunakan yaitu ada metode ekstraksi piperin, isolasi, dan pemurnian dengan kromatografi kolom. Yang selanjutnya ada metode ekstraksi piperin. Yang pertama, ekstraksi dengan etanol. Etanol 95% digunakan untuk mengekstrasi bubuk lada hitam di dalam ekstraktor soklet selama 2 jam. Kemudian, larutan disaring dan dipekatkan pada penangas air. Kemudian, ditambahkan alkohol kalium hidroksida 10% ke dalam filtrat dengan pengadukan terus-menerus. Residu yang tidak larut disaring dan larutan alkohol dibiarkan semalaman dan disaring melalui penyaring membran. Selanjutnya adalah ekstraksi dengan diklorometana. Diklorometana digunakan untuk merefleks bubuk lada di dalam labu alas bulat dengan mengalirkan air di kondensor sehingga akan mengembunkan uap diklorometana. Labu alas bulat didinginkan dan disaring melalui corong Bahner. Kemudian selanjutnya adalah ekstraksi dengan asam asetat glasial. Bubuk lada hitam dimaserasi dingin menggunakan asam asetat glasial. Ekstrak diencerkan dengan air dengan volume yang sama dan dipartisi dengan kloroform dalam corong pisah. Ekstrak kloroform dicuci dengan natrium bikarbonat 10%, lalu dilanjutkan dengan air. Ekstrak dipekatkan dalam rota evaporator, kemudian dikeringkan pada natrium sulfat anhidrat. Pemurnian ekstrak dilakukan dengan kromatografi kolom dengan pelarut toluena banding etil asetat. Kotoran resin dicuci dengan larutan natrium hidroksida dan kemudian dengan air untuk menghilangkan kelebihan natrium hidroksida. Ekstrak direkristalisasi dengan menggunakan dietil ether.
2. Isolasi dan pemurnian dengan kromatografi kolom. Untuk persiapan sampel ekstrak asam asetat glasial untuk kromatografi kolom dilakukan dengan cara absorpsi pada silika gel yang teraktivasi pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, dengan perbandingan masing-masing 1:10. Kemudian disimpan untuk pengeringan dalam oven sampai bahan mengalir bebas terbentuk. Yang selanjutnya, spesifikasi kolom dan sistem pelarut. Sampel yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam kromatografi kolom menggunakan kolom kaca berukuran 38 x 4,5 cm yang diisi dengan silika gel 60 dalam toluena banding etil asetat. Sampel ekstrak asam asetat glasial yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam kolom. Setelah bahan mengendap, fraksi dikumpulkan, dan pelarut dihilangkan untuk mengurangi volume fraksi dengan penguapan dalam vakum pada suhu 35 derajat Celcius. Fraksi dipantau dengan metode KLT dan H2SO4 pekat yang digunakan sebagai reagen penyemprotan. Selanjutnya, analisis fraksi dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Studi fraksi terisolasi GE dilakukan dengan plat KLT pralapis atau plat silika gel GF254 20 cm dikali 10 cm. Berikut tabel analisis fraksi dengan KLT dan berikut analisis fraksi pada plat KLT pre-coated di bawah UV. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari isolasi menggunakan 3 pelarut yang berbeda yaitu etanol, diklorometana, dan asam asetat glasial. Hasil senyawa piperin ditemukan lebih banyak dalam ekstrak diklorometana, tetapi produk akhir yang diperoleh tidak berbentuk kristal. Produk yang diperoleh dari metode lain di mana piperin diekstraksi dengan asam asetat glasial menghasilkan kristal piperin berbentuk jarum bening. Oleh karena itu, metode ekstraksi dengan asam asetat glasial dan rekristalisasi dengan pelarut ether setelah pencucian alkali terbukti efektif dalam mengisolasi piperin dengan kemurnian yang lebih tinggi. Setelah isolasi dilakukan, identifikasi produk dengan KLT, melting point, IR, HPLC, dan spektrofotometer UV visible dan dibandingkan dengan piperin standar. Analisis isolasi dari kristal piperin. Yang pertama yaitu tes kimia. Semua tes kimia untuk alkaloid positif dan terutama dengan H2SO4 pekat warna merah darah diperoleh. Endapan coklat kemerahan diperoleh dari reagen Dragendorf. Yang kedua yaitu titik lebur. Titik leburnya yaitu 131 derajat sampai 132 derajat Celcius. Yang ketiga, analisis UV piperin. Berdasarkan gambar tersebut, lambda maksimal dari piperin asli dalam metanol adalah 343,5 nanometer, juga menunjukkan puncak 310 nanometer. Lambda maksimal dari piperin terisolasi ditemukan 344 nanometer, dan piperin terisolasi ini juga menunjukkan puncak 310 nanometer yang mirip dengan piperin asli. Selanjutnya, konfirmasi oleh IR. Berdasarkan tabel tersebut, puncak semua ikatan hadir dalam kristal piperin terisolasi yang dekat dengan nilai IR standar masing-masing gugus fungsi. Selanjutnya yaitu analisis HPLC. Analisis HPLC menggunakan kolom Haiki Silk C18W dengan fase gerak yaitu metanol berbanding air. Dari gambar yang telah ditampilkan, hasil yang didapatkan yaitu waktu retensi untuk piperin asli yaitu 6,2446 menit, dan untuk waktu retensi piperin yang terisolasi yaitu 6,232 menit. Dengan ini terkonfirmasi bahwa kristal berbentuk jarum adalah dari piperin.
Kesimpulannya, metode baru untuk isolasi piperin diekstraksi dengan asam asetat glasial dan rekristalisasi dengan pelarut eter setelah pencucian dengan alkali terbukti efektif dalam mengisolasi piperin dengan hasil yang lebih tinggi dan lebih murni. Piperin hasil isolasi diidentifikasi dengan uji kimia, KLT, UV, dan IR, dan dibandingkan dengan piperin asli menghasilkan kristal piperin murni yang lebih baik dibandingkan dengan piperin asli. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.